Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Nuri Ayuningsih Kusuma-Stuti dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama ya mengenai tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Ini adalah pertemuan kita yang keempat sebelum UTS dan sekaligus pertemuan terakhir pada Asuhan Kebidanan Komunitas ya sebelum UTS yang akan dilaksanakan pada minggu depan, tanggal 5 Mei 2020. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali perkuliahan hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang kita tahu ya, tugas seorang bidan di komunitas itu sangatlah kompleks. Jadi sebagai bidan yang profesional, bidan itu harus dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, tugas pokok bidan itu sebenarnya adalah memberikan pelayanan kebidanan di komunitas yang dan bidan itu harus mengetahui dan juga mengetahui pengetahuan dan teknologi kebidanan yang selalu berkembang dari hari ke hari, serta sebagai seorang bidan di komunitas juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan di komunitas. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas, kemudian yang kedua adalah tugas tambahan bidan di komunitas, dan yang ketiga bidan praktek mandiri yang sekarang disebut sebagai praktek bidan mandiri ya, PBM. Praktek mandiri bidan, PMB. Nah, tugas pokok bidan di komunitas itu ada 4 ya. Nah, tugas pokok bidan itu adalah sebenarnya memberikan pelayanan kebidanan di komunitas ya. Jadi bidan di komunitas itu bertindak sebagai yang pertama pelaksana asuhan atau pelayanan kebidanan. Kemudian yang kedua nanti adalah pengelola pelayanan KIA KB, kemudian pendidikan klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah sebagai peneliti dalam asuhan kebidanan. Nah, untuk yang pertama adalah pelaksanaan asuhan atau pelayanan kebidanan, yang meliputi yang pertama itu adalah melakukan bimbingan terhadap kelompok remaja masa pra-perkawinan. Jadi, bidan memberikan pendidikan kesehatan ke remaja ya mengenai PUP atau pendewasaan usia perkawinan, agar mereka itu dapat mengerti dan juga memahami mengenai kesehatan reproduksi mereka. Kemudian yang kedua, memberikan asuhan kebidanan dengan standar profesional. Jadi sebagai bidan yang profesional, kita tidak boleh pilih kasih ya, tidak boleh membedakan si kaya dengan si miskin. Nah, harus sebagai bidan kita harus selalu profesional dalam melakukan tugas kita sebagai seorang bidan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan komplikasi, patologis, dan resiko tinggi dengan melibatkan klien atau keluarga. Jadi sebagai bidan kita harus selalu memantau perkembangan kehamilan klien, harus selalu memantau keadaan ibu hamil selama kehamilan mereka dengan asuhan yang komprehensif, dengan asuhan yang berkesinambungan, yang secara terus-menerus. Sehingga apabila nantinya dijumpai adanya kelainan-kelainan atau komplikasi-komplikasi, maka kita sebagai seorang bidan dapat segera menangani permasalahan tersebut. Kemudian apabila segera
melakukan tindakan segera itu, dengan adanya tindakan segera tersebut itu diharapkan komplikasi yang terjadi pada ibu hamil tersebut tidak menjadi lebih parah lagi. Karena komplikasi itu dapat terjadi kapanpun ya, entah itu pada trimester pertama, trimester kedua, ataupun pada trimester ketiga. Komplikasi dapat terjadi kapanpun. Sehingga kita sebagai seorang bidan harus selalu memantau perkembangan pada ibu hamil. Nah, sesuai anjuran ya, kalau ANC itu dilakukan minimal 5 kali selama kehamilan. Nah, ANC pada TM1 itu bisa dilakukan 2 kali, kemudian pada TM2 juga 2 kali, dan 1 kali pada TM3. Nah, itu adalah ANC minimal ya. Apabila nanti ada keluhan-keluhan, bisa melakukan ANC lebih dari 5 kali. Kemudian bidan di komunitas juga harus melaksanakan asuhan ibu bersalin ya, dan juga pada bayi baru lahir normal dengan komplikasi patologis dan juga resiko tinggi dengan selalu melibatkan keluarga ataupun klien. Kemudian pada ibu nifas dan ibu menyusui normal, kemudian dengan komplikasi patologis ataupun resiko tinggi, itu juga dilakukan dengan melibatkan klien dan juga keluarga. Sehingga dengan penanganan itu dapat dilakukan dengan komprehensif ya. Jadi semuanya harus dilakukan komprehensif dari awal kehamilan hingga ibu itu postpartum. Kemudian melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan klien dan keluarga. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ada melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang ke-9 melaksanakan asuhan kebidanan komunitas dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang ke-10 melaksanakan pelayanan KB ya, kontrasepsi dengan melibatkan klien atau keluarga juga. Kemudian yang ke-11 adalah melaksanakan pendidikan kesehatan ya, melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan di dalam pelayanan kebidanan. Jadi semua pelayanan kebidanan yang diberikan kepada klien itu harus selalu melibatkan klien itu sendiri dan juga keluarga dari klien dalam setiap mengambil keputusan. Nah, tugas bidan yang kedua itu adalah pengelola pelayanan KIA KB. Nah, untuk tugasnya di sini pada pengelola pelayanan KIA KB yang pertama adalah mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat ya, tidak stuck pada satu titik saja, terutama dalam pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok, pada kelompok-kelompok khusus dan juga masyarakat di wilayah kerjanya dengan melibatkan keluarga dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi dalam tim ya untuk melaksanakan program kesehatan dan program sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kadar kesehatan, dan juga tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang berada di wilayah kerjanya ya. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusianya ya yang ada di masyarakat itu kita harus bisa untuk merangkulnya, untuk bisa merangkul masyarakat sekitar, masyarakat yang ada di sekitar agar bisa berjalan bersama-sama ya dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, untuk dukun bayi juga jangan dimusnahkan ya, karena kita harus memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pelatihan kepada dukun bayi ya, agar bisa bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada ibu hamil khususnya ya, tapi bukan pelayanan yang menolong dalam proses persalinan, karena dukun bayi itu merupakan
bagian dari masyarakat yang sudah dipercaya oleh masyarakat, sehingga kita harus bisa merangkulnya, bukan memusnahkan dukun bayi yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian kader kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya berada di wilayah kerjanya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pendidikan pada klien dan masyarakat serta tenaga kesehatan, termasuk mahasiswa bidan, perawat, kader kesehatan, dukun bayi yang berhubungan dengan KIA KB. Kemudian dalam pendidikan klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan ini, kita bisa memberikan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu apa. Sehingga setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kita dapat menentukan pendidikan kesehatan apa yang cocok, yang pantas untuk diberikan ke masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya pendidikan kesehatan yang kita berikan pada masyarakat, diharapkan itu dapat membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian tugas bidan yang terakhir itu adalah penelitian sebagai peneliti dalam memberikan asuhan kebidanan. Jadi bidan harus melaksanakan penelitian ya secara mandiri atau bisa juga bekerja sama secara kolaboratif ya dalam tim, membentuk tim penelitian tentang asuhan kebidanan. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh bidan itu dapat dijadikan sebagai perkembangan pengetahuan dan juga teknologi dalam bidang kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan. Nah, itu tadi adalah 4 tugas pokok bidan ya. Kemudian selain ada tugas pokok bidan, 4 tugas pokok bidan tadi, juga ada tugas tambahan bidan di komunitas. Yang pertama adalah upaya perbaikan lingkungan. Itu bisa dilakukan dengan memberdayakan masyarakat secara mandiri ya. Kemudian yang kedua, mengelola dan memberikan obat-obatan sederhana sesuai dengan kewenangannya. Tentunya dalam memberikan obat-obatan kepada masyarakat, itu bidan harus memberikan obat-obatan yang sesuai dengan kewenangan sebagai seorang bidan ya, yang boleh diberikan oleh seorang bidan. Kemudian yang ketiga adalah surveillance penyakit yang timbul di masyarakat. Jadi bidan itu juga harus melakukan pengumpulan data ya tentang permasalahan-permasalahan yang timbul yang ada di masyarakat, agar bidan itu bisa membuat perencanaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah menggunakan teknologi tepat guna kebidanan. Jadi teknologi yang digunakan itu adalah alat-alat yang sesuai dengan kewenangan kita sebagai seorang bidan. Nah, untuk tanggung jawab bidan dalam pengambilan keputusan dan bertindak, itu yang pertama adalah mengintegrasikan komponen proses pemecahan masalah. Jadi dengan mengintegrasikan, menyatukan ya dalam satu kesatuan pemecahan masalah, itu nanti akan tercapai hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah melakukan asuhan kebidanan kepada individu. Jadi sejak dari dalam kandungan hingga wanita itu mengalami menopause, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan dan mengaksakan praktik. Jadi kita demonstrasikan ya upaya-upaya kesehatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri ya, sehingga dapat dilakukan
sendiri mereka di rumah dapat melakukan tanpa harus selalu dipantau oleh kita. Jadi kita memberikan contoh mendemonstrasikan upaya-upaya kesehatan tersebut terlebih dahulu ya kepada masyarakat agar mereka dapat melaksanakannya sendiri di rumah. Kemudian yang selanjutnya berkomunikasi dan bekerja sama dengan anggota teknis ya. Jadi menjalin kerjasama lintas sektor ya. Ini bekerja sama dengan anggota teknis. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya agar kita sebagai bidan itu tidak gaptek, tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan investasi tentang masalah kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Jadi ini melaksanakan investasi itu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, itu adalah tanggung jawab bidan dalam pengambilan keputusan dan bertindak. Kemudian kewajiban bidan yang diatur dalam pengabdian profesi itu ada 4 ya, yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, kemudian kewajiban terhadap tugasnya, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Nah, setiap bidan itu senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Jadi, ada sumpah jabatan bidan ya yang akan kalian lakukan nanti untuk dapat menjadi seorang bidan. Jadi, kemudian yang kedua adalah setiap bidan dalam menjalankan tugasnya itu senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, itu sudah ada semua ya dalam kode etik bidan, tugas, dan tanggung jawab bidan. Kemudian yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Jadi tidak membuat malu profesi bidan ya. Selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat. Kemudian yang keempat adalah setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati klien, dan menghormati nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi selalu menjaga privasi ya, selalu menjaga privasi klien kita, kemudian mendahulukan kepentingan klien kita daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya itu senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi tidak membeda-bedakan status sosial ya, harus selalu adil, tidak memandang kaya ataupun miskin. Kemudian yang terakhir adalah setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Kemudian kewajiban bidan yang kedua itu adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya, berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Jadi pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan yang optimal, pelayanan yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan klien kita. Kemudian yang kedua, setiap bidan berhak memberikan pelayanan, memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan
dalam tugasnya, termasuk keputusan untuk mengadakan konsultasi dan atau rujuk. Jadi apabila terjadi komplikasi, kita berikan arahan, kita berikan informasi, kita berikan pilihan kepada klien kita, dan jangan lupa selalu harus ada informed consent dan informed choice dalam setiap pilihan yang akan dipilih oleh klien. Kemudian yang ketiga, setiap bidan juga harus menjamin kerahasiaannya ya, kerahasiaan keterangan yang dapat dan dipercayakan kepada bidan, kecuali apabila diminta pengadilan untuk memberikan keterangan ya. Jadi setiap informasi ataupun data pasien yang telah diberikan kepada bidan, kita harus selalu menjaga kerahasiaannya, kecuali tadi ya apabila diminta oleh pengadilan atau diperlukan hubungan kepentingan klien. Kemudian kewajiban ketiga itu adalah kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang meliputi yang pertama adalah kita bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawat untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Dan setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya itu harus selalu menghormati baik terhadap sejawatnya maupun terhadap tenaga-tenaga kesehatan lainnya, entah itu sesama bidan ataupun tenaga